My dreams come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di sini bersama saya Eka Mailani menjadi host hari ini dan menemani kamu untuk beberapa waktu ke depan. Kita akan berbincang dalam episode yang spesial ini, yang istimewa ini, yang penuh rasa haru, penuh makna, penuh kenangan dari sosok yang sangat inspirasi, sosok yang luar biasa, guru yang telah menuntaskan masa baktinya dengan penuh dedikasi, pengabdian yang tinggi, ketulusan, dan jejak ilmu yang ditanamkan dengan nilai-nilai Pancasila kewarganegaraan, dan tidak hanya mengajarkan tentang nilai Pancasila, tapi bagaimana mengajarkan tentang tidak hanya cerdas untuk menjadi seorang manusia, seorang personal, tetapi juga berbudaya dan berkarakter. Baik, beliau adalah Ibu Wiwi Muslikoh SHMPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam. Jadi sekedar informasi kalau Bu Wiwi adalah guru pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya udah bisa hadir di podcast kali ini. Oh ya, untuk informasi juga, Bu Wiwi berulang tahun loh kemarin tanggal 12 April. Selamat ulang tahun ya Bu. Semoga sehat, berkah, sukses selalu. Amin. Disayang keluarga pastinya. Amin. Sebelum kita bicara lebih jauh, boleh dong ceritain Bu bagaimana awal perjalanan Ibu menjadi seorang guru hingga akhirnya mengabdi di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Oke, terima kasih. Sebelum menjadi guru PKN, ya kan, sampai ke SMA 11, perjalanannya sangat panjang yang Ibu alami. Karena sebenarnya jadi guru adalah cita-cita ibu saya. Karena doa orang tua, doa ibu itu yang terkabul. Awalnya saya mengajar di Jakarta di Cakung, itu di swasta, SMA swasta di sana. Karena background saya itu, latar belakang saya itu sarjana hukum, maka pada saat itu saya ngajarnya PKN yang masuk ke situ niatnya. Akhirnya setelah mengajar di sana beberapa tahun, saya membeli rumah di sini di Jatiluhur, di Jati Asih lah ya. Maka itu kalau saya ke Cakung, ke Jakarta kan sangat jauh perjalanannya untuk mengajar. Akhirnya lama-lama saya mengajar di sekitar sini saja dan menjadi honorer di SMA 11 pada waktu itu. Pada waktu itu SMA 11 baru akan mulai buka. Oh 2004 ya Bu ya? 2004, 2005 SMA 11 berdiri. Saya melamar di sini. Teman saya pada saat itu awal-awal itu ya Pak Rudi, Pak Bu Hanifah itu. Cuman bedanya Pak Rudi ke SMA 11 itu Pak Rudi udah bawa SK PNS, saya masih honorer. Itu ya. Subhanallah sekali ya Bu ya. Ternyata Allah memberikan jalan. Kenapa saya setelah dipikir-pikir, ternyata Allah itu memperjalankan hambanya itu sedemikian rupa karena ingin memberikan ruang dan apa ya namanya itu keberkahan. Ternyata setelah saya pindah ke sini ngelamar di 11, akhirnya jadi PNS di SMA 11. Tidak ada yang ngira, semuanya nggak ada bayangan saya. Itu karena mungkin Allah sangat sayang. Ya, dia begitu diperjalankan jauh-jauh dan sebagainya, beli rumah, ternyata jadi PNS di sini. Gitu. Alhamdulillah, subhanallah luar biasa banget ya Bu. Dari perjalanan dari tadi yang Ibu pernah honorer di Cakung, Jakarta, sampai di honor di SMA 11, honor di SMA 11, sampai benar-benar menjadi ASN di SMA Negeri 11 Kota Bekasi dari 2004-2005 sampai 2026 ya Bu. Kira-kira berapa tahun tuh Bu ya? Lama sekali ya. Udah 20-an tahun ya? Kurang lebih segitu ya Bu ya. Dan tentunya yang utama itu adalah doa Ibu ya Bu. Ya, doa orang tua. Doa orang tua.
bukan hanya profesi tapi lebih ke panggilan hati ya Bu, dan juga doa orang tua. Doa orang tua. Jadi teman-teman ya jangan lupa doa orang tua itu penting. Oke. Selama bertahun-tahun nih Bu ngajar pendidikan Pancasila dari tahun ke tahun kan beda namanya ya Bu, Iya, tapi betul. intinya dari Iya. PMP dulu ya Bu ya, kemudian PPKN, PKN, sekarang KN. Heeh, betul, heeh. Ya, dari berbagai perpindahan ini Bu, apa yang pengalaman yang Ibu rasakan, momen yang paling berkesan untuk mengajar PKN di SMA Negeri 11 Kota Bekasi? Oke, kalau momen yang paling berkesan untuk saya itu banyak banget sebagai guru PKN. Terutama apabila kita sebagai guru, misalkan mengajarkan anak, misalkan kita sebagai guru dan sebagai wali kelas ya, tentunya sebagai wali kelas, apabila ada anak-anak yang tanda kutip lah misalkan agak males, agak kurang jarang masuk dan sebagainya, dan apabila kita bisa membimbing, membina dan bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, akhirnya anak itu bisa masuk kembali sampai selesai, itu adalah merupakan kebahagiaan saya. Dan itu saya alami beberapa kali menemui anak-anak yang seperti itu, entah orang tuanya yang agak kritis atau anaknya yang memang malas dan sebagainya. Sebagai guru, bukan hanya saya, tentunya semua akan menangani seperti itu masing-masing sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu kalau berhasil kan kita rasanya bahagia banget, bangga banget. Nggak terukur ya Bu? Nggak terukur, Nggak terukur dengan dinilai materi itu nggak terukur ya. Dan yang kedua, sebagai guru, misalkan ada anak yang kurang mampu, itu sering kita alami. Kita tidak membantu, tapi kita hanya menyampaikan sebagai jembatan, menyampaikan ke pihak sekolah agar si A ini diringankan. Pada waktu itu kan bayar SPP ya, sebelumnya itu diringankan SPP-nya, dibantu dan sebagainya. Kita hanya sebagai perantara saja menyampaikan ke sekolah dan akhirnya terkabul. Anak itu akhirnya bebas dari biaya sekolah dan akhirnya anak itu berhasil. Ada yang sampai ke rumah itu mengucapkan terima kasih. Akhirnya bukan mengucapkan terima kasih dalam hal apa, karena anaknya sudah bekerja, sudah ini, karena ditolong. Padahal saya nolongnya cuma menyampaikan saja. Kan Hanya dengan kebijakan perkataan. sekolah itu, kebijakan sekolah yang memberikan bantuan, anak itu dibebaskan, anak itu dibantu sampai ijazah. Anak itu sekarang di Lampung. Sampai sekarang masih berkomunikasi, Bu Wiwi terima kasih. Sampai anak itu masih sekarang itu bekerja tuh bangga banget gitu. Karena dengan sebenarnya kita kan nggak nolong ya ibaratnya, cuma perantara saja. Kan kebijakan sekolah yang memberikan ruang itu. Tapi dengan perantara itulah saya tersentuh dan senang banget itu. Dan itu bukan hanya sekali dua kali ya, kita sebagai guru pasti setiap kelas ada yang Pasti. gitu. Dan kita bisa menyampaikan, membantu, itu udah suatu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri bagi saya. Itu aja. Jadi sebenarnya kenangan itu ya yang sudah Ibu. Jadi sebenarnya sebagai guru itu bukan hanya Ya, untuk mengajar, membimbing komunikasi kan Iya, ya Bu, mengajar aja nilai-nilai Pancasila, tapi kita berhubungan secara emosional ya Bu ya kepada siswa. emosional dengan siswa maupun dengan orang tua yang jelas. Iya pastinya, karena tanpa ada kerjasama itu tidak akan ada sukses ya Bu ya pastinya. Tapi hal tersebut tidak terukur oleh materi ya Bu ya tentunya, dan sampai sekarang masih berkomunikasi, berhubungan silaturahmi dengan baik. Subhanallah sekali teman. Makanya silaturahmi itu penting banget. Oke. Selanjutnya Bu, sebagai guru PKN nih, tentu Ibu banyak dong menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kewarganegaraan kepada siswa. Nilai apa yang paling prinsipal sekali yang selalu Ibu pegang dan Ibu tekankan kepada siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi khususnya? Kalau sebagai guru PKN tentunya saya akan menanamkan nilai-nilai tentang nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan pelajaran saya. Nah, contoh pelaksanaannya misalkan anak-anak sekarang kan untuk lagu-lagu wajib itu kan susah. Oh iya. Sebelum pemerintahan itu menginstruksikan sekarang harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dari dulu banget saya sudah selalu kalau anak terlambat, kalau anak apa, kadang ini dan sebagainya, selalu ingin anak itu saya suruh menyanyikan lagu-lagu wajib. Jadi bentuk hukumannya bukan fisik ya bukan Bu, fisik, selalu tapi lebih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya suruh menghafal tentang 10 wajib lagu-lagu wajib nasional itu, saya suruh menghafal kepada anak-anak. Kenapa? Karena dari lagu-lagu itu kan ada maknanya yang sangat dalam,
Bahkan kadang-kadang saya suruh menjelaskan makna yang ada di dalam lagu itu serta latar belakang apa lagu itu dibuat. Itu kan ada semua itu di dalam sejarahnya, itu ada lagu itu dibuat. Makanya biar anak-anak itu sedikitlah tergugah hatinya bahwa ini loh tanah air saya, cinta tanah air. Belajar dengan sungguh-sungguh itu juga berarti bukti cinta tanah air, itu aja. Jadi pesan yang sangat mendalam itu biar terpatri ya Bu Iya, ya betul. di dalam diri siswa agar jangan anak sekarang tuh lebih K-popers ya Bu ya. Susah banget Susah banget pokoknya. makanan-makanan, kadang-kadang makanan tradisional tuh mereka tidak kenal gitu ya. Maka dari itu penting banget. Jadi bukan nilai Pancasila aja tapi budaya dan berkarakter itu penting ditanamkan ya Bu. Salah satunya adalah ya menanamkan anak sekarang tuh juga nggak hafal loh Bu, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kalau dulu itu upacara tanpa teks ya Bu, kita harus menghafalkan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Weh, mantap sekali Ibu, mantap jiwa. Jadi hal tersebut hal yang paling dasar yang akan membentuk selanjutnya untuk kita disiplin diri untuk mencintai bangsa kita sendiri. Oke Ibu. Nih menjelang masa purna tugas nih Bu. Apa yang Ibu rasakan dan rencana ke depannya? Menjelang purna tugas yang saya rasakan ada sedih dan ada bahagia. Sedihnya apa nih Bu? Sedihnya saya harus berpisah Wah, bener banget ya. dengan teman-teman yang berpuluh-puluh tahun sudah bersama, bercanda bersama. Guru SMA 11 adalah guru-guru yang bagus-bagus, top bagus. Kebersamaan kita udah diuji berbagai apapun, kita tetap bersatu, gitu ya. Sedih berpisah dengan anak-anak. Ini jadi sedih loh Bu. Ya, sedih berpisah dengan anak-anak. Kenapa? Saya sedih. Ini bagi saya sendiri ya, untuk saya menurut pendapat saya. Karena saya mengajar dengan anak-anak itu memberikan energi positif kepada saya. Mereka anak-anak masih muda-muda, umur 17-an. Berarti saya juga ikut muda, bercanda sesuai dengan umuran mereka. Ya, mendidik Itu. sesuai dengan zamannya ya Bu. Zamannya. Aduh, gila Jadi guru tuh energi- fleksibel ya iya, ternyata ya. Energi positifnya itu masuk ke saya. Jadi saya nambah muda, bukan nambah tua kalau bergaul dengan anak-anak itu. Ya, itu menjadi sedih. Karena itu adalah lahan atau ruang saya untuk bercanda. Ya, mereka sering bercanda dengan anak, mengikuti sekarang itu lagi tren apa ya? Kadang-kadang bahasanya mereka apa ya? Ikutin dengan bahasa-bahasa mereka kita bisa kadang-kadang diaplikasikan dengan pada saat kita mengajar. Oh, Ibu bisa begini. Dia dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila Iya, dengan berbeda karakter iya. tadi ya Bu ya. Betul. Nah, bahagianya tadi sedih ya, harus berpisah itu dengan sangat sedih. Namanya perpisahan nggak ada yang seneng, semuanya pasti sedih. Bahagianya karena saya setelah pensiun lepas dari tanggung jawab, rutinitas, ibaratnya begitu. Makanya saya belajar untuk melatih diri, mempersiapkan diri. Yang tadinya ada rutinitas, saya sedikit demi sedikit untuk mengatur diri saya sendiri, belajar bagaimana yang tadinya ada rutinitas dan tidak ada, maka saya menciptakan kegiatan untuk diri saya sendiri. Itu aja. Misalnya kayak apa nih Bu rencana Ya, masa depannya? contohnya saya sekarang membuka usaha lah, ibaratnya seperti itu. Untuk apa sih? Untuk kegiatan saya sambil ibadah. Karena semakin tua kan harus semakin banyak ibadah. Sambil ibadah, sambil ada kegiatan, satu bisa menghambat kepikunan saya, biar Betul saya tetap banget. bisa komunikasi dengan orang. Misalkan kalau usaha kan pasti banyak orang yang datang dan pergi, saya bisa Jadi ada teman tetap ngobrol ada ya, teman Bu, ya. ngobrol. Jadi saya tidak stuck di situ saja. Iya betul banget. Itu aja. Oh ya guys, untuk informasi juga ya guys, Bu ini pinter banget masak loh, masakannya enak-enak banget. Termasuk Bu Wi sekarang buka usaha bakso yang ada di Jalan Beba Mukti. Jangan lupa datang ya, baksonya enak banget. Saya udah coba. Baik Ibu, nah dari pastinya ya jejak pengabdian Ibu tuh selalu hidup di hati siswa. Ya, Amin. termasuk saya juga loh Bu. Amin. Terakhir nih Bu, ya apa pesan Ibu untuk siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi dan juga rekan sejawat? Oke. Pesan saya pertama untuk siswa-siswi SMA 11 tetap semangat belajar karena waktu tidak bisa kembali. Artinya apa?
perjuangan sekarang yang kalian lakukan sekarang untuk 10 tahun ke depan. Kalau kalian nggak semangat sekarang, adalah 10 tahun ke depan akan seperti apa, pasti akan kelihatan. Karena apa yang kita lakukan sekarang untuk di masa yang akan datang. Bentuk karakter seseorang, misalkan umur 20, 30 akan menentukan bagaimana dia di umur 40, 50, itu akan menentukan. Pasti itu untuk anak-anak, makanya itu belajar, ada katakan belajar sampai akhir hayat. Belajar, dan belajar mumpung masih ada kesempatan. Kenapa? Kesempatan tidak datang 2 kali. Betul banget Ibu. Ya. Betul. Untuk teman-temanku, rekan-rekan kerjaku di SMA 11, pesan saya, rukun-rukunlah selalu. Bagaimanapun SMA 11 adalah keluarga besar kita. Di situ kita selalu berada dari jam 7 sampai jam 3. Setengah 7 Bu, sampai 3. Dari setengah 7 sampai jam 4, bahkan ya 3 sampai jam 4 kita selalu berkumpul. Berarti waktu kita banyak. Tetap rukun-rukunlah, saling mengerti, saling menghargai. Tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sama kedudukannya. Nggak ada yang senior, junior, senior, junior, semuanya sama. Kita guru sebagai pembimbing siswa, udah itu aja. Makanya saya nggak mau dibilang senior enggak. Kalau senior pun kalau misalkan sikapnya tidak memberikan contoh, ya nggak apa artinya. Sebenarnya kita sama-sama belajar sih Bu ya. Belajar karena nggak ada yang sempurna ya Bu. Kita yang senior belajar IT juga ada yang junior kok. Nggak ada yang sempurna semuanya, mana ada. Selama di dunia, selama masih menjadi manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi Eka tuh semangat banget loh Bu ketika gini. Walaupun Eka di informatika ya Bu. Karena orang malu sama diri sendiri tuh. Ya di SMA 11 ini yang maksudnya yang seniornya itu nanya sama yang muda ingin belajar, itu tuh kita yang muda tuh saling gini, yang senior aja mau belajar loh, masa kita yang muda enggak gitu. Keponya tuh untuk kepo yang positif ya Bu, maksudnya untuk ngajar anak ini apa sih, PPT bikin ini gimana sih, ini gimana, dan nggak mau kalah gitu. Dalam pengembangan diri juga gitu, nggak mau kalah. Saya juga bisa walaupun memang tidak secepat kita. Dan jujur aja pada saat ngajarin kan memang tidak sama ya Bu, seperti ngajarin yang muda ya. Termasuk saya lah. Gitu itu harus belajar sabar. Iya. Yang ini juga, tapi hal tersebut tuh yang membuat kita yang junior-junior di bawah Ibu tuh, masa kita kalah sih sama yang senior. Yang senior juga oke banget loh, masih mau menggali ilmunya, tapi yang muda tuh harus bisa ngikutin gitu ya Bu. Nah itu satu kunci di SMA 11. Kita tidak bisa memandang siapapun, kita selalu membantu. Untuk membantu itu teman-teman kita tuh sangat ringan tangan. Semua suka membantu. Dimintain tolong, suka membantu. Nggak dimintain tolong pun membantu teman kita itu. Malah ada lagi nggak yang mau dibantu gitu ya? Benar nggak Bu? Semuanya itu baik-baik. Makanya saya merasakan keluarga kita ini benar-benar care semua. Klop banget Bu, benar. Kuat banget persaudaraan kita. Nggak ada yang saling menggurui. Nggak ada ya Allah. Itu tuh benar-benar saling. Aku salah ya, maaf kalau gitu. Dan hal itu tuh yang mengajarkan bahwa yang tua aja minta maaf, kita yang muda. Iya, betul. Itu tuh keren banget teman. Itu hal yang perlu dipelajari. Tadi jadi sedih loh Bu, sumpah. Untuk siswa ya pastinya belajar budaya itu dari nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai itulah yang membuat kita lebih berkarakter ya Bu. Apalagi sekarang di kurikulum sekarang itu benar-benar dilakukan ya Bu ya. Kemudian untuk rekan-rekan pastinya juga kehilangan Ibu. Ya sangat kehilangan sosok yang sangat siapa lagi nih yang ingin kita, yang ngingetin kita. Terima kasih Ibu sudah mengisi hari, mewarnai di SMA Negeri 11 Bekasi. Terima kasih atas pengabdiannya, dedikasi, dan ilmu yang sudah diberikan, baik dari untuk siswa maupun kami semua. Tentunya jejak langkah Ibu sebagai inspirasi bagi kami semua. Amin. Semoga Purna Bakti ini menjadi waktu yang penuh kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, sukses dengan usahanya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam 11 Podcast, cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Untuk Ibu Wiwi, terima kasih sudah mengabdi kepada SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Terima kasih atas dedikasinya, loyalitasnya. Hari ini Ibu per Mei sudah masuk ke Purna Bakti dan Purna Tugas. Selamat, Ibu sudah menjalankan tugas sebaik mungkin sebagai ASN dan selamat. Kemudian selamat juga meluangkan waktu quality time bersama keluarga. Terima kasih atas pengabdian Ibu. Saya atas nama pimpinan SMA Negeri 11 Kota Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akan kehilangan sosok Ibu yang keibuan, yang lucu, yang pintar masak, yang mengayomi kami. Semoga Ibu di luar sana lebih berbahagia, lebih sejahtera, dan lebih sukses. Bahagia selalu Ibu bersama keluarga. Terima kasih. Bu Wiwi, terima kasih telah menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Pokoknya jangan lupa Bu Wiwi, kalau udah pensiun tetap kita ke mall, ke Matahari. Jangan lupa diajak ya. Terus ke sini selalu bawa nasi goreng pedas. Itu ditunggu-tunggu. Udah keren dah pokoknya Bu Wiwi. Pasal 1 buat Bu Wiwi. Buat rekan kerjaku Bu Wiwi, Masya Allah luar biasa. Sudah sampai ke Purna Tugas. Selamat menikmati hari-harinya. Semoga tambah sukses, ibadahnya tambah meningkat. Baksonya laris ya Bu Wiwi ya. Semangat Bu Wiwi. Untuk Bu Wiwi, selamat menikmati masa Purna Bakti. Kembali kumpul bersama keluarga, lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan kehadiran Bu Wiwi di tengah kami sangat berkesan karena banyak memberikan motivasi positif bagi kita semuanya. Semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwi, halo. Aduh Mbak Wiwi, selamat ya. Mbak Wiwi udah masuk masa Purna Bakti. Kalau sudah pensiun, tolong jangan lupa sama kita-kita yang ada di sini ya. Jangan lupa nasi goreng pedas sama bakmi, mie goreng pedasnya. Itu sangat ditunggu. Oh ya, satu lagi jangan lupa kalau mantu undangannya ditunggu. Ya Mbak Wiwi ya. Ya Mbak Wiwi. Untuk Bu Wiwi yang kami sayangi, terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Yang jelas, kami akan kehilangan nasi goreng dan mie gorengnya yang pedas. Terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat memasuki Purna Tugas ya. Terima kasih untuk 20 tahunnya. Temanku rasa saudara. Pokoknya kalau aku kangen nasi goreng, aku main ke rumah deh. Dadah Bu Wiwi. Ya. Bu Dida, ngomong-ngomong teman kita akan memasuki Purna Siswa. Ngomong-ngomong Bu Dida, salah satu rekan kita yang sama-sama berjuang dari awal sampai sekarang ini, yaitu Bu Wiwi, akan memasuki Purna Bakti. Iya. Kepada Bu Wiwi, terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Semoga Bu Wiwi selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat untuk Bu Wiwi, selamat Purna Bakti dalam menjalankan tugas, sukses dunia akhirat, bahagia di masa tua bersama suami, bersama anak-anak. Semoga Bu Wiwi mendapatkan kesehatan ya, mendapatkan kesehatan, panjang umur yang barokah, dan jualan baksonya juga semakin sukses ya Bu Wiwi. Terima kasih untuk Bu Wiwi. Bu Wiwi adalah sahabat yang yang paling baik, yang tidak bisa saya lupakan, yang tidak bisa guru-guru lupakan. Karena Bu Wiwi orangnya baik, Bu Wiwi orangnya ceria. Untuk itu kami mendoakan, kami bersama Pak Rudi nih mendoakan ya untuk Bu Wiwi, semoga Bu Wiwi sehat selalu, sukses jualan baksonya. Oke, terima kasih Bu Wiwi, ditunggu undangan mantunya. Semoga cepat dapat jodoh untuk Kiki. Terima kasih Bu Wiwi. Untuk Bu Wiwi Musliko, selamat menikmati masa Purna Tugas. Mudah-mudahan Bu Wiwi selalu diberikan kesehatan, umur panjang, semakin khusyuk dalam beribadah. Kami selaku teman Bu Wiwi di SMA 11 tentu sangat merasa kehilangan karena beliau itu adalah sosok yang bikin ruang guru itu
rame gitu ya, ceria gitu dengan ceplosan perkataannya yang kadang membuat semuanya jadi tertawa. Dan yang paling penting adalah masakan beliau itu enak banget gitu ya. Nasi gorengnya, kemudian bihunnya gitu, itu pasti yang akan membuat kami semua menjadi rindu ke beliau. Selamat menikmati purna tugas Bu Wiwi, semoga Bu Wiwi selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Mami aku yang cantik, sehat selalu, bahagia selalu, sukses dan berkah. Nah, Mbak Wiwi yang cantik, seksi, bohai. Selamat menikmati masa pensiun, sehat selalu, dan mudah-mudahan warung baksonya maju terus, banyak pelanggan. Bu Wiwi sehat selalu, bahagia selalu, diberikan kesehatan, keberkahan bersama keluarga. Apa yang diinginkan Allah ijabah segera. Bu Wiwi, ibuku, selamat menjalani masa pensiun Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, bahagia sama keluarga, dan bisnisnya setelah pensiun bisa berjalan dengan sukses. Amin. Sukses selalu Bu Wiwi. Bu Wiwi, kamu itu bestiku dari masuk 11 ya, sekarang udah mau ninggalin aku nih. Semoga sukses ke depannya Bu ya, tetap sehat, sukses bisnisnya, dan jangan lupain kami ya. Bu Wiwi, selamat purna tugas, semoga sehat selalu, sukses selalu. Sebentar lagi aku menyusul, bahagia selalu ya Bu Wiwi, besti terbaik, bareng-bareng dalam suka dan duka. Hai Bu Wiwi, kami dari MGP Geografi ingin memberikan Pesan buat Bu Wiwi. Aku dulu. Pertama kali aku kenal Bu Wiwi tuh keibuan banget. Aku baru pindah, Bu Wiwi yang pertama kali ngayomin aku. Yang pertama kali ngeredam emosi aku, udah tenang aja di sini, aman-aman aja kok. Itu terima kasih banget Bu Wiwi, yang tadinya aku agak gimana ya, takut beradaptasi, bisa nggak ya, karena Bu Wiwi aku jadi bisa beradaptasi di SMA 11. Terima kasih Bu Wiwi. Oke, untuk Bu Wiwi, saya ingat 3 hal dari Bu Wiwi. Yang pertama adalah pandangan hidup, pegangan hidup, dan perjuangan hidup. Itu buat yang tahu-tahu aja ya Bu Wiwi ya. Sama gas terus pokoknya Bu Wiwi, tetap semangat. Tadi kesalahan boleh dilakukan cuma sekali, itu kalimat dari Bu Wiwi yang bagi saya the best. Selamat untuk Bu Wiwi memasuki purna bakti, semoga sukses dan tetap semangat. Selamat purna bakti Bu Wiwi, semoga hari tuanya semakin diberkati. Aduh Bu Wiwi, kami akan kehilangan Bu Wiwi. Bu Wiwi kan biasanya bawain nasgor dan sebagainya, masakan yang enak di pagi hari buat sarapan, terus suka ada yang pasal 1 itu ya. Pokoknya Bu Wiwi spesial lah. Aduh, kita akan kehilangan pokoknya. Bu Wiwi jangan lupakan kami ya. Rasane kangen rasane. Pasti kangen sama Bu Wiwi, apalagi nasi goreng pedasnya. Semoga suksesnya Bu Wiwi. Dadah. Bu Wiwi, sensei ya, sashi desu ne. Guru yang terbaik di SMA Negeri 11 yang pernah saya kenal, selalu menasihati sesama honorer, tetap semangat. Semangat Bu Wiwi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Wiwi, kami mendoakan segera dapat mantu yang soleh. Berikutnya sukses dalam bisnisnya pasca purna bakti menjadi guru. Sukses untuk Bu Wiwi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat purna bakti Bu Wiwi. Semoga lancar bisnisnya, sehat selalu, panjang usia. Untuk Bu Wiwi, terima kasih salah satu doanya untuk yang honorer. Alhamdulillah tahun ini diangkat jadi P3K. Sehat selalu ya Bu Wiwi. Sampai ketemu di warungnya.
Selamat purna tugas buat Bu Wiwi. Kalau dari saya pribadi terima kasih banyak, udah dianggap sebagai ibaratnya kayak anak sendiri di sini. Yang pastinya semoga Bu Wiwi sehat selalu, panjang umurnya. Ya nantilah saya juga main-main ke warungnya Bu Wiwi. Oke, semangat, lancar usahanya. Buat Bu Wiwi, selamat purna tugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Terima kasih ya Bu Wiwi selalu ngasih nasihat ke saya. Saya udah anggap Bu Wiwi sebagai ibu saya sendiri. Sukses terus Bu Wiwi. Kapan-kapan aku main makan bakso di tempatnya Bu Wiwi. Dadah. Dadah. Selamat purna tugas buat Bu Wiwi. Terima kasih atas pengabdiannya. Semoga di masa-masa hari pensiunnya bisa menikmati hari tua dan tetap berdaya. Terima kasih Bu Wiwi. Semoga sukses setelah purna tugas. Untuk Bu Wiwi yang manis, yang baik, yang selalu semangat. Selamat menjalankan purna tugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sehat terus usahanya lancar, sukses, dan bahagia bersama keluarga dan anak-anaknya. Oke, untuk Bu Wiwi, selamat menjalankan purna tugas. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal di SMA 11. Semoga Bu Wiwi dan keluarga selalu diberi kesehatan, terus usaha baksonya lancar, dan jangan lupa sering-sering main ke SMA 11, Ibu. Pada Bu Wiwi, selamat menikmati atas pensiunannya. Semoga bisa happy, bahagia bersama keluarga. Terima kasih buat Bu Wiwi yang selama ini telah menjadi rekan guru yang selalu bersemangat dalam mengajar putra putri di sini, dan juga selamat atas masa pensiunnya. Semoga bisa menjadikan berkah dan bahagia selalu. Bu Wiwi, sehat selalu. Semoga bakso-bakwannya tambah sukses, jaga diri baik-baik. Terima kasih. Bu Wiwi ditunggu mie nyemaknya ya. Sehat selalu dan jangan lupa kabarin kalau ada diskon Matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Wiwi sudah banyak membantu, kenangannya banyak. Nih kalau misalnya pagi-pagi Bu Wiwi biasanya bawa nasi goreng nih, Allahu Akbar, subhanallah, hebat. Dan juga saya juga terima kasih kepada Bu Wiwi, semangat terus untuk masa pensiunnya, selalu jaya, dan baksonya juga mantap. Terima kasih. Untuk Mak Wiwi, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan di masa pensiunnya senantiasa terus diberikan keberkahan, Amin. Kemudahan, dan apapun yang Bu Wiwi jalani, mudah-mudahan itu bisa membuat Bu Wiwi bahagia. Pasti kami akan kangen dengan nasi gorengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Untuk Bu Wiwi, saya ucapkan selamat menempuh masa purna bakti. Semoga ilmu yang telah diajarkan di SMA 11 bermanfaat buat anak-anak kita semua, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi kangen nasi goreng Bu Wiwi tiap pagi yang pedes. Iya Bu Wiwi, kurang lebih sama kayak Pak Jali nih. kita selalu kangen sama Bu Wiwi, dan apalagi mie gorengnya paling the best. Sehat-sehat Bu Wiwi. Untuk Bu Wiwi, selamat purna tugas ya Bu Wiwi. Terima kasih atas persahabatan, ilmu, dan kenangan indah selama kita bekerja sama. Dan selamat menikmati waktu santai bersama keluarga tercinta ya. Terima kasih Bu Wiwi. Selamat purna tugas untuk Ibu Wiwi Muslimoh. Semoga apa yang sudah dikontribusikan untuk SMA Negeri 11 ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga sehat selalu, rezekinya banyak dan panjang umur. Buat Bu Wiwi, selamat memasuki purna tugas, selamat memasuki masa-masa pensiun. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu rumah tangganya tetap menjadi rumah tangga yang harmonis semuanya. Sekian, terima kasih. Bu Wiwi, selamat memasuki masa purna tugas. Semoga sehat selalu, rezekinya melimpah, terutama bisnisnya
semakin sukses. Hai Wiwi, selamat ya atas pensiunnya. Nanti Warna setiap hari buka ya, kita nanti mampir ke tempat Bu Wiwi, oke? Bu Wiwi, terima kasih atas dedikasinya untuk SMA 11. Sukses selalu. Buat Bu Wiwi tetap sehat, tetap berkarya, jaga kesehatan, terus juga semoga panjang umur biar bisa kita sering ketemu dan saling tukar pikiran, karena yang pasti pengalaman Bu Wiwi sangat berharga buat kita semua. Buat Bu Wiwi, saya ucapkan selamat masa bakti purna, Bu. Semoga selama pengabdian Ibu di sekolah menjadi amal ibadah Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga. Dan nasihat-nasihat Ibu selalu menjadi sesuatu atau mutiara yang terindah yang ada di dalam hati saya sampai saat ini, sehingga saya juga bisa atau masih berada di SMA 11. Semangat Bu Wiwi, ku sayang. Bu Wiwi, selamat memasuki usia pensiun, semoga selalu sehat dan tetap menjaga silaturahim ke SMA 11. Kangen dengan nasi gorengnya. Ya Mak Wi, yang nasi goreng yang setiap Jumat, mie goreng, bihun ya. Yang ngurusin makan siang siapa lagi Mak? Yang gantinya siapa? Gak ada Mak. Terima kasih buat Bu Wiwi atas kebersamaannya di SMA 11. Sukses selalu buat usaha kuliner dan sembakonya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Wiwi atas selama ini udah ngajarin saya dari murid sampai saya kerja di sini. Terus buat sukses selalu buat usaha bakso, telur, dan sembako dan lain-lainnya. Sehat selalu dan terima kasih. Untuk Bu Wiwi, terima kasih atas pengabdiannya di SMA 11. Terima kasih juga nasi goreng yang super pedasnya. Waduh, tidak terlupakan itu. Selamat pensiun Bu Wiwi. Terima kasih buat sarapannya. Semoga sukses selalu. Sehat selalu. Jualan lancar. Amin. Hai Bu Wiwi, Ibu selamat purna tugas ya Bu. Semoga usaha baksonya lancar Ibu. Sehat-sehat ya Ibu. Udah Bu. Hai Ma Wiwi, selamat purna bakti ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Semoga waktunya bermanfaat. Waktunya bermanfaat di usia. Makasih atas mie gorengnya sama nasi gorengnya. Semoga bahagia selalu buat Mak Wiwi. Semoga nanti kita ditunggu untuk traktirannya di kafe bakso Mak Wiwi. Sukses dan berkah selalu buat Mak Wiwi. Amin ya Robbal Alamin. Buat Bu Wiwi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang sudah diberikan. Semoga selalu menjadi manfaat dan berkah selalu buat Bu Wiwi. Teruntuk Bu Wiwi, terima kasih atas dedikasinya untuk SMA 11. Selamat memasuki masa purna bakti, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Terima kasih sudah menjadi guru mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk saya, sehingga saya tahu akan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Semoga ilmu yang sudah diberikan Bu Wiwi menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai nanti. Amin. Amin. Bu Wiwi, sukses dan sehat selalu. Dadah. Terima kasih Bu Wiwi atas dedikasi selama ini dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Wiwi untuk segala jasanya yang telah diberikan kepada sekolah ini. Terima kasih kepada Bu Wiwi yang telah membimbing kami ke jalan yang benar. Selamat memasuki purna bakti. Dadah Ibu, sehat selalu Ibu. Aduh. Terima kasih Bu Wiwi atas bimbingan ilmu dan nasihat yang telah Ibu berikan kepada kami. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Terima kasih Ibu.